Perjalanan kali ini bukan sekedar langkah kaki. Ia adalah panggilan sunyi yang membawa jiwa menuju sebuah tempat yang tersembunyi di balik alam. Di sanalah, di sebuah desa bernama Talang Utomo, di wilayah Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sebuah keindahan menanti untuk ditemukan. Perjalanan sejauh kurang lebih 29 km ini, atau sekitar 40 menit dari hiruk-pikuk kota Lahat, perlahan membawa kita menjauh dari keramaian, menuju pelukan alam yang masih perawan. Jalan yang dilalui bukan sekedar jalan lintas biasa. Ini adalah jalur tembusan menuju pagar alam, yang menyimpan cerita di setiap tikungan dan hembusan angin. Dan ketika roda terus berputar, sampailah kita di sebuah penanda sederhana, sebuah jembatan di Talang Utomo, tempat di mana perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Langkah kaki pun mulai berlanjut, menyusuri jalur yang belum banyak tersentuh, menembus sunyi, menaklukkan tebingan curam, dan menantang batas diri di setiap pijakan. Hingga akhirnya, langkah panjang itu terbayar sudah. Di hadapan kita, berdiri megah sebuah keajaiban alam. Air terjun lekap hati. Air terjun ini memiliki dua tingkatan. Keindahan yang seolah dititipkan alam untuk mereka yang berani mencari. Dan inilah tingkatan pertama. Sebuah tirai air yang jatuh anggun dari ketinggian. Ketinggiannya sekitar 10 meter. Memecah sunyi menjadi harmoni yang menenangkan. Airnya mengalir dari hulu yang tersembunyi. Dari jembatan lekap hati yang menjadi awal kisahnya. Mengalun jernih, menari di antara bebatuan, seolah membawa pesan dari alam yang tak terucapkan. Setiap tetesnya adalah perjalanan. Setiap gemuruhnya adalah cerita. Tentang ketangguhan, tentang waktu, dan tentang hati yang akhirnya sampai. Di tengah derasnya air yang jatuh, aku berdiri dan berkata dalam hati, tidak semua orang harus mengerti perjalananmu. Yang penting, kamu tidak berhenti melangkah. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa berani kita menjelajah. Orang-orang bilang, tempat ini bukan destinasi. Tidak ada papan petunjuk. Tidak ada jalan setapak yang ramah. Hanya cerita samar tentang sebuah air terjun yang tersembunyi di balik tebing-tebing curam. Seolah alam sengaja menyimpannya untuk mereka yang cukup nekat untuk mencari. Di titik ini, aku mulai mengerti satu hal. Bahwa tidak semua perjalanan diciptakan untuk kenyamanan. Beberapa perjalanan hadir untuk menguji seberapa jauh kita berani percaya pada diri sendiri. Dan mungkin seperti namanya, lekap hati. Tempat ini bukan hanya untuk ditemukan, tapi untuk dirasakan. Untuk mereka yang berani datang sendiri, untuk mereka yang mau mendengar suara hati di tengah sunyi, dan untuk mereka yang percaya bahwa setiap perjalanan selalu punya cerita. Dan ini adalah puncak dari air terjun tingkatan kedua. Perjalanan belum usai. Alam seakan berbisik, mengajak langkah ini terus naik, menantang batas yang tersisa. Jalur yang dilalui semakin liar, bebatuan licin dan tebing curam menjadi ujian nyata. Setiap pijakan harus penuh keyakinan. Karena di balik lelah, sesuatu yang lebih istimewa telah menanti. Dan di sanalah ia berada. Tingkatan kedua, air terjun lekap hati. Air terjun ini lebih tinggi dari air terjun yang pertama. Lebih deras dan jauh lebih memukau. Air jatuh dari ketinggian yang seolah-olah menyentuh langit. Menghantam batuan dengan gemuruh yang mengguncang jiwa. Kabut air berterbangan di udara, membasahi wajah tanpa permisi.
menciptakan suasana yang magis. Seolah kita berdiri di antara dua dunia, antara nyata dan keajaiban. Di titik ini, lelah tak lagi terasa berarti. Segala perjuangan terbayar lunas oleh pemandangan yang tak bisa dibeli. Hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani melangkah. Dan disinilah hati benar-benar mengerti mengapa tempat ini dinamakan Lekap Hati. Karena sekali sampai, ia akan tinggal, menetap, dan tak pernah benar-benar pergi. Dan akhirnya, perjalanan yang menyenangkan ini berakhir juga. Air Tuhan turun, terus berlanjut untuk disambut.